Halo Juan, halo Juan, Halo Kak, sehat Juan? iya sehat. Sehat. Iya, Benar sehat? Sakit? Hah? masih nggak apa-apa. Mas apa? Enggak, nggak apa-apa. Oh, sekolah hari ini nggak? Kenapa? Hari ini sekolah nggak? Nggak, libur. Iya, iya sekolah. Sekolah ya? Tapi Senin sampai Rabu minggu depan baru Libur. libur. Libur ya? Senin sampai Hmm, Rabu itu iya. Imlek ya? Imlek ya? Kayaknya iya. Iya, kalau nggak salah Iya, tuh. emang. Iya. Juan ngerayain Imlek nggak? Nggak. Iya, lain. Iya. Berarti apa? Ada apa acaranya biasanya? Mudik atau gimana? Juan Enggak rumahnya di mana? ke hah? Juan rumahnya di mana? Bekasi. Oh, Bekasi. Biasanya kalau Imlek tuh apa aja kegiatannya? Apa? Biasanya kalau Imlek itu ya Imlek ya, namanya Imlek ya. Iya. Ada lagi tuh kakak dengar Sancia. Hmm? Ya, apa itu Sancia? Sanca. Ya, ada. Eh, Itu kan nggak itu dua tahu hari sih, tuh ya. agak lupa. 2 hari itu ya. Hah? 2 hari itu. Sanca. Aku agak lupa Sanca Iya. apa. Berarti Juan ngerayain kan gitu ya. Ini udah jam 7. Ntar kita tunggu kita ini lagi kakak chat lagi ya yang ada di grup ya. Ntar. Berarti Juan agamanya apa? Maaf ya, Katolik. Katolik ya. Iya. Tapi ngerayain Imlek juga. Iya. Oh ya, Iya. Ber- berarti Soalnya aku Tionghoa. ya, Tionghoa tapi Katolik gitu ya. Iya. Hmm, kan ada juga yang Tionghoa yang Konghucu gitu ya. Iya. Itu berarti Tionghoa yang agamanya biasa. Konghucu gitu, ya kan ada ya? Enggak. Iya. Iya. Berarti dua-duanya ngerayain Imlek nih. Iya. Oh Kristen ya. juga ada sih kayaknya juga. Hmm, Kristen Katolik. hmm. Itu berarti kalau Juan Imlek iya, kemarin Natal juga ngerayain ya berarti ya. Iya. Keren, keren, keren. Ya, seru kayaknya ya. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Ini ada fight nih, bentar. Kita tunggu teman-teman yang lain. Kita tunggu 2 menit lagi. 2 menit lagi nanti kita mulai kelas kita hari ini. Oke? Bentar ya kakak. Iya. Anak kakak nangis bentar ya. Bentar. Halo Pait, sehat Pait? Iya kak. Sehat? Sehat ya. Sehat ya. Bentar ya adik-adik. Kita tunggu 2 menit lagi. Kakak izin bentar ini anak kakak nangis bentar ya.
Halo Ata, Halo, sehat Ata? sehat. Sehat ya. Oh ini ada Kendrick juga nih. Tuh, ini Kendrick. Halo Kendrick, sehat Kendrick? Sehat. Sehat ya. Oke, ini udah ada berapa orang? Empat ya. Empat orang. Kita di grup ini ada. Kita di grup ada 8 orang ya. Yang berarti yang nggak hadir ada 4 orang ya. Kahfi, Gilbert, oh, ini ada baru lagi nih. Gilbert, Farel, sama Jizrel. Ya. Kita mulai aja kelas kita hari ini ada adik. Semoga nanti ada adik yang belum hadir bisa hadir. Ya. Terima kasih kak ucapkan untuk adik yang sudah hadir di kelas hari ini. Ya. Ada Juan, Faid, Atta, dan Kendrick. Ya. Terima kasih adik sudah hadir di kelas hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan kursus artificial intelligence kita. Ya. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya di modul ke-7, pelajaran ketiga. Ya. Kakak share screen dulu sebentar. Share screen kakak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Hari ini kita akan masuk ke modul ke-7, pelajaran ketiga. Ya. Nah, judulnya adalah membuat model permainan 3 dimensi. Oh, ini Kahfi juga izin ya. Oke. Judulnya hari ini adalah membuat model permainan 3 dimensi. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kakak ingatkan kembali ya. Peraturan yang kita gunakan selama kelas berlangsung. Yang pertama, kakak harapkan adik-adik kameranya bisa on ya. On cam. Karena kita kelasnya online kan. Ya kakak harap walaupun kita online tetap kita bertatap muka gitu ya. Walaupun online dari Zoom. Nah, selanjutnya kakak ingat kembali untuk penggunaan mic ya. Jadi kalau misalnya kakak menjelaskan atau mungkin ada teman-teman yang lain yang sedang berbicara, yang lain teman-teman yang lain yang tidak sedang berbicara, mic-nya silahkan di mute terlebih dahulu, ya. Nanti kalau misalnya ada adik mau bertanya, ada adik bisa gunakan fitur raise hand atau bisa langsung aktifkan aja mic-nya, oke? Nah, jadi judul kita hari ini adalah membuat model permainan 3 dimensi, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, kita akan review dulu ya tentang apa yang sudah kita pelajari di minggu minggu sebelumnya. Kemarin kita minggu kemarin kita ganti jadi hari Selasa ya. Nah, kita akan review dulu tentang apa yang sudah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Nih, ada yang ingat metode tercepat untuk membuat objek 3 dimensi apa? Siapa yang bisa jawab? Apa metode tercepat yang bisa digunakan untuk membuat objek 3 dimensi? Ada yang bisa jawab? Pait, Ata, Kenrich, Juan. Siapa yang bisa jawab? Metode apa yang bisa digunakan untuk membuat objek 3 dimensi tercepat? Hmm?
Ada? Gabungin model difusi Sama digabungin sama sama apa? Kenrich? buat ngehasilin citra 2D Ah, terus model difusinya digabungkan dengan apa? dengan atau udah lupa. Lupa, oke, mantap mantap Kenrich ya. Masih ingat. Nah, model tercepat yang digunakan untuk membuat objek tiga dimensi, yaitu adalah menggabungkan model difusi, ya. Jadi model difusi ini digunakan untuk menghasilkan citra dua dimensi. Nah, kita gabungkan dengan jaringan saraf nerve, ya. Jadi yang pertama dia buat dulu gambarnya. Gambarnya ini dibuat dengan berdasarkan dengan teks, ya. Ada dibuat gambar dengan teks dulu, ya. Buat gambar dengan teks kan bisa ada ada jaringan saraf yang bisa kita gunakan, yang sudah kita pelajari ya. Nah, setelah gambarnya ada, baru kita gunakan gambarnya untuk membuat model objek tiga dimensi. Ya, jadi metode tercepat itu adalah dengan menggabungkan model difusi dengan jaringan saraf nerve. Nah, terus pertanyaannya, apa kekurangan dari metode cepat untuk membuat objek tiga dimensi? Kan metode yang tercepat itu menggabungkan model difusi dengan jaringan saraf nerve. Nah, metode tercepat ini kira-kira apa kekurangannya? Anda bisa jawab? Saya bisa jawab. Kira-kira apa kekurangan dari metode ini? Memang dia metode yang tercepat, tapi apa kekurangannya? Ada yang ingat? Atau ada yang bisa jawab? Fahid? Atta? Kenrich? Juan? Hmm? Bisa tidak terlalu akurat. Ya, terus? eh 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 Apa? Hasilnya bisa tidak akurat, ya. Oke, mantap. ya. Terima kasih Juannya, keren Juan. Udah bisa jawab, udah berani untuk memberikan pertanyaannya. Nih ya, selain tidak akurat, ya, model tiga dimensi yang dihasilkan nanti dia kualitasnya tidak terlalu baik, ya. Jadi mungkin memang dengan model itu, ya, kita bisa menghasilkan model tiga dimensi itu, objek tiga dimensi itu cepat, ya. Tapi kualitasnya mungkin tidak terlalu baik, ya, ketika kita menggunakan metode ini, ya. Jadi kekurangannya itu di kualitas dari model tiga dimensinya. Terus, metode pembuatan objek tiga dimensi mana yang memberikan kualitas terbaik? Ada yang bisa jawab? Kalau tadi kan metode yang tercepat mungkin kualitasnya tidak terlalu baik. Nah, kira-kira metode apa yang bisa memberikan kualitas objek tiga dimensi yang baik? Yang bisa jawab? eh, Model apa Secara itu? manual, Hah? secara manual. Cara manual. Oke. Yang lain ada lagi jawaban yang lain? Metode apa yang bisa memberikan hasil yang terbaik? Hmm? Ada yang bisa jawab? Juan jawab secara manual. Yang lain, Faid, Kenrich, Atta? Hah? Ya, kalau tadi kan metode menggabungkan model difusi dengan jaringan saraf nerve itu cepat, tapi kualitasnya tidak terlalu baik. Nah, metode apa yang kita gunakan untuk bisa memberikan kualitas yang terbaik untuk menghasilkan objek tiga dimensi? Ya, metode yang digunakan itu adalah menggunakan model difusi, tapi model difusinya ini dilatih, ya, dengan data model tiga dimensi. Ya. Jadi untuk memberikan kualitas yang baik, kualitas yang tertinggi, ya, kita menggunakan model difusi, ya. Tapi model difusinya ini dilatih dengan data model tiga dimensi, ya. Nah, tapi memang prosesnya butuh waktu yang sangat lama,
ya. Karena kan kalau difusi itu kan dia hasilkan dari titik-titik gitu ya. Nah, baru setelah itu dia dia ulang ya, dia gabungkan titik-titiknya. Nah, setelah ada hasil titik-titiknya baru dia ubah jadi model tiga dimensi ya. Nah, mungkin dari titik-titik untuk menjadi satu model tiga dimensi ini juga sudah terlalu lama ya. Nah, apalagi dia dengan dilatih dengan banyak model tiga dimensi ya. Makanya dia butuh waktu yang lama. Tapi kualitasnya terbaik ya. Nih, selanjutnya, apa kekurangan menggunakan model difusi yang dilatih berdasarkan model tiga dimensi? Ya, tadi kau udah jawab ya. Kekurangannya waktunya lama, ya. Jadi memang kalau misalnya kita gunakan difusi digabung dengan jaringan saraf nerve, waktunya cepat, hasilnya kurang baik. Kalau model difusi yang dilatih dengan model tiga dimensi, ya, hasilnya baik, kualitasnya baik, tapi waktunya lama. Selanjutnya, layanan apa yang menggabungkan keunggulan dari kedua metode tersebut? Ada yang bisa jawab? Layanan apa yang menggabungkan keunggulan dari dua metode tersebut? Minggu kemarin kita udah pernah digunakan. Ada yang ingat? Apa namanya? Layanan AI-nya? Siapa yang ingat? Pait, Juan, Kenrich, atau? Messi. Eh? Apa Kenrich? Messi. Messi. Ya, mantap. Kenrich masih ingat ya. Layanan yang digunakan yang menggabungkan keunggulan dari kedua metode tersebut itu adalah Messi. Ya. Ini Messi jaringan saraf buatan yang kita gunakan untuk membuat model tiga dimensi. Ya. Nah, apa aja keunggulan Messi ini? Ya. Keunggulan dari Messi ini dia bisa memahami perintah dalam berbagai bahasa. Terus prosesnya itu memakan waktu sekitar 5 menit per model tiga dimensi. Ya, itu termasuk cepat. Selanjutnya, Messi dapat membuat model tiga dimensi berdasarkan teks atau gambar. Ya, dalam berbagai gaya. Jadi kita bisa menggunakan teks atau prompt. Kita juga bisa menggunakan contoh gambar. Terus Messi dapat membuat tekstur berdasarkan teks ya. Setelah kita buat model tiga dimensinya untuk membuat teksturnya kita bisa gunakan teks di Messi ya. Seperti itu. Nah, metode pembuatan objek tiga dimensi apa yang ditawarkan Messi ya? Di Messi ada adik bisa buat model tiga dimensi dengan menggunakan metode apa? Ada ingat? Siapa yang mau jawab? Tata, Faid, Juan, Kenrich, ada yang ingat? Bagaimana caranya kita membuat objek tiga dimensi di dalam Messi? Nggak ada? Ya, metode pembuatan objek tiga dimensi yang ditawarkan oleh Messi itu ada dua. Ya, ada text to 3D, berarti kita gunakan prompt. Ada juga image to 3D, berarti kita upload gambar contohnya. Ya, nah apa itu texturing model tiga dimensi? Ada yang ingat? Nggak ingat semuanya ya dari Kenrich, Juan, Pait, Ata. Siapa yang ingat apa itu texturing? Nggak ada? Oke, ya. Apa itu texturing model tiga dimensi? Ya, texturing ini adalah proses memberikan gambar atau tekstur pada sebuah model tiga dimensi agar terlihat berwarna, detail, dan realistis. Ya, jadi ketika modelnya sudah jadi, ya, nah ketika kita ingin tambahkan gambar atau tekstur, nah itu namanya texturing. Ya, biar si modelnya ini terlihat lebih berwarna, lebih detail, dan lebih realistis. Ya, nih metode tekstur apa yang ditawarkan oleh Messi? Ya, kemarin kita udah pernah coba. Ya, kita bisa gunakan prompt atau teks ya. Messi dapat membuat berbagai macam tekstur berdasarkan deskripsi gaya objek yang diinginkan atau dari gambar yang diunggah. Ya, jadi kita bisa pakai teks, ya, pakai prompt, atau kita upload image, ya. Kita berikan contoh teksturnya seperti apa, ya. Jadi ini ada dua cara pembuatan tekstur di Messi. Oke,
Ya, itu review tentang materi kita minggu kemarin. Hari ini kita akan bahas materi yang baru, judulnya Model Tiga Dimensi untuk Permainan Papan. Ya, jadi di pelajaran sebelumnya kita sudah mengenal metode untuk membuat model tiga dimensi dan kita juga udah berlatih ya membuat dengan menggunakan jaringan saraf. Ya, minggu kemarin kita udah coba, dari juga udah coba. Nah, sekarang kita akan menerapkan pengetahuan kita tentang pembuatan model tiga dimensi menggunakan jaringan saraf ini dalam praktek ya dan membuat model 3D untuk permainan papan kita sendiri ya. Di awal kemarin kan adik-adik sudah merancang ya, merancang dan merencanakan permainan papan apa yang akan adik-adik buat. Nah, kita sekarang akan membuat model tiga dimensi untuk apa ya? Karakter mungkin ya atau mungkin eh apa atribut yang ada di dalam game papan yang akan kita buat. Nah, kenapa model tiga dimensi diperlukan untuk permainan papan? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu mungkin? Kenapa kita harus pakai model tiga dimensi untuk permainan papan? Apa tujuannya? Ada yang bisa jawab? Juan, Kenrich, Atta, Faith? Siapa yang bisa jawab? Nggak ada? Oke ya. Kenapa kita gunakan model tiga dimensi? Ya, yang pertama, model tiga dimensi itu nanti akan membuat permainan terasa lebih hidup. Ya, jadi kelihatan lebih apa ya? Lebih rame, gitu ya, lebih hidup. Ya, pion tiga dimensi, figur karakter atau mungkin elemen lingkungan yang berbentuk tiga dimensi itu membantu pemain masuk ke dalam suasana permainan. Ya, jadi ketika atribut di gamenya tiga dimensi, ya nanti player ketika bermain dia akan jadi lebih terbawa suasana, ya karena dia bisa melihat ya mungkin playernya bentuknya yang seharusnya seperti apa, lingkungan gamenya yang seharusnya seperti apa, ya dengan model tiga dimensi itu bisa lebih terasa nyata, lebih terasa hidup, ya. Nah terus ya menggantikan token dan kartu yang membosankan, ya. Jadi dengan model tiga dimensi kita bisa ganti objek atribut game yang ada yang biasa digunakan. Ya, entah misalnya ada di dalam game game papan yang menggunakan kartu, ya. Nah, kartu ini bisa kita ganti dengan menggunakan model tiga dimensi, ya, biar tidak membosankan, ya. Nah, yang terakhir, ya, kenapa kita harus menggunakan model tiga dimensi? Model tiga dimensi ini membuat permainan menjadi unik dan indah, ya. Itu kenapa kita memilih model tiga dimensi di dalam permainan papan kita. Nah, hari ini ya kita akan mengubah objek dua dimensi, ya mengubah gambar dua dimensi atau prototipe menjadi objek tiga dimensi yang nyata. Dan nanti objeknya nanti ada adik simpan dan disimpan, ada adik simpan dan digunakan mungkin minggu selanjutnya di aplikasi Blender. Ya, nih fitur pembuatan objek dari sebuah gambar. Ya kita ulangi lagi materinya. Mungkin ada yang lupa mungkin minggu kemarin. Ya. Nah untuk membuat model tiga dimensi berdasarkan gambar kita harus menyiapkan gambarnya dulu. Ya. Nah gambar bagaimana yang bisa kita gunakan? Ini ada beberapa saran. Ya di dalam dokumentasi Messi. Yang pertama latar belakang gambar harus putih. Ya putih atau satu warna monokrom. Ya atau mungkin transparan. Ya. Jadi dari ketika mau memberikan gambar ke Messi, ya, dilihat dulu gambarnya. Warna latar belakangnya putih nggak, atau monokrom nggak, atau transparan. Ya. Nah, baru setelah itu gambar tidak boleh memiliki tulisan. Ya. Jadi ketika mau dibuat model tiga dimensi, gambarnya jangan ada tulisannya. Ya. Karena nanti mungkin tidak jadi hasilnya tidak sesuai. Baru setelah itu gambar hanya boleh memuat satu objek ya. Dalam satu gambar itu harus ada satu objek ya. Kalau banyak objek nanti Messi-nya bingung ya. Jadi ketika membuat objek tiga dimensi, gambar contohnya itu harus memiliki satu objek ya. Dan objeknya ini harus diarahkan menghadap ke depan ya. Bukan ke samping, bukan ke kiri kanan, bukan ke atas bawah, bukan ke belakang ya. Tapi ke depan
ya. Jadi si objeknya itu harus menghadap ke depan, jadi sehingga nanti bisa dikonversi menjadi objek tiga dimensi. Ya, nih di sini ada contoh gambar nih. Di sini ada contoh 5 contoh gambar. Kira-kira, adik-adik, gambar apa yang tidak cocok untuk menjadi model tiga dimensi dan apa alasannya? Coba adik, kira-kira gambar apa yang tidak cocok, ya, dan untuk dibuat model tiga dimensi dan kenapa? Ada yang mau jawab? Juan, Henrich, Atta, Faith? Hmm? Ada yang ingat minggu kemarin? Nggak ada? Ya. Nih, gambar yang tidak cocok untuk dijadikan, untuk dibuat menjadi model tiga dimensi itu gambar nomor satu, 2, 4, dan 5. Ya, ada 4. Kenapa nomor satu? Nih, gambar nomor satu ini objeknya lebih dari satu. Ya, padahal tadi udah dijelaskan. Gambarnya harus satu. Di sini gambarnya tiga. Makanya nggak bisa. Setelah itu, yang nomor 2, ya, gambar tidak boleh memiliki tulisan. Nih, di sini ada tulisan nih. Ya, nih, apa tuh tulisannya? Ya. Pokoknya kalau gambarnya ada tulisannya itu berarti tidak boleh. Yang ketiga, latar belakang harus monokrom atau transparan. Ya, nih kalau ini kan latar belakangnya warnanya campur-campur. Ya. Nah, yang keempat, objek harus menghadap ke arah penonton. Ya, kalau objeknya tidak menghadap ke depan, nanti dia eh, kesulitan untuk membuat model tiga dimensinya. Nah, jadi dari antara 5 gambar ini yang bisa adalah gambar tiga. Ya, latar belakangnya polos, satu objek tanpa tulisan dan objek menghadap ke arah kita. Ya, tuh. Nah, selanjutnya kita akan coba jadi menghasilkan objek tiga dimensi dari gambar. Ya, nah, silakan adik-adik buka Messi-nya. Ya, baru setelah itu nanti di Messi adik-adik pilih image to tiga dimensi. Ya, nah, parameter dasar untuk opsi gambar tiga dimensi itu ada tempat untuk mengunggah gambar yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan model. Ya, ini kalau misalnya mau upload gambar, bisa juga dengan menggunakan prompt. Ya, nah tapi kalau yang di sini kita upload gambar, karena tadi pilihnya image ya. Baru setelah itu nama. Nah, namanya ini kita kasih nama model tiga dimensi masa depan. Ya, nama untuk modelnya, ya, bukan nama kita, bukan nama orang. Nama untuk modelnya, apa kira-kira nama modelnya? Ya. Nah, baru setelah itu, setelah diselengkapi semuanya, baru ada di klik tombol mulai pembuatan atau generate. Ya. Nah, proses pembuatan model tiga dimensi itu yang pertama kiri-kiri di area tempat gambar dimuat. Setelah itu saat jendela terbuka, silakan pilih file yang ingin digunakan. Terus ganti nama model tiga dimensi di kolom name. Terus klik tombol generate dan yang terakhir tunggu 5 menit. Ya, seperti itu. Nah, nanti hasilnya ya, ada yang bisa download ya, formatnya FBZ ya. Ini format yang universal. Jadi nanti ada di kalau mau download modelnya bisa, nanti ada di jangan lupa klik itunya ya. Nanti diklik download, nanti gambarnya akan masuk. Oke. Nah, selanjutnya ya, membuat model 3D dari sebuah gambar. Nanti adik-adik silakan buat model tiga dimensinya ya. Untuk game papan adik-adik ya, kan adik-adik udah rancang tuh. Di game papan ada apa aja? Ya, entah ada pion ya, atau mungkin ada musuh, atau mungkin ada lawan, atau mungkin ada kawan ya. Silakan adik-adik buat model tiga dimensinya ya, berdasarkan gambar prototipe di rancangan game papan adik-adik. Setelah dibuat model tiga dimensinya, kalau sudah jadi, baru di-download dalam format FBX ya. Nah, setelah itu baru unggah tangkapan layar model ke platform ya. Jadi kalau misalnya di-download baru adik-adik
screenshot dan upload ke website Algo Nova ya. Nih, di nomor satu ya. Nih, di nomor satu ya. Nomor berapa nih? Nah, ini nomor 13 ya. Ini menciptakan suasana. Start loading. Oh, ini harusnya udah lewat ya. 14 itu 14. Nih ya. Nah, nanti diupload di sini. Oh, bukan ini kah? Mana nih? Nah, ini salah-salah. Diupload nomor 26 ya. Nih, membuat model tiga dimensi. Nah, silakan adik-adik nanti jawab soalnya. Di sini ada 3 soal ya. Baru setelah itu adik-adik upload hasil tugasnya yang nomor satu di nomor 4 ya. Tuh. Baru setelah itu ya. Nanti kita kakak kasih waktu dulu untuk adik-adik untuk membuat model ya. Adik-adik silakan coba untuk membuat model tiga dimensi ya di awal ini untuk tugas nomor 4. Buat model tiga dimensi lalu unggah tangkapan layarnya di kolom bawah. Berarti adik-adik screenshot ya. Nih, hasilnya adik-adik screenshot, nanti adik-adik upload ke website Algo Nova ya. Jadi silakan adik-adik waktunya kasih 15 menit ya. 15 menit untuk membuat model tiga dimensi di Messi ya. Silakan ada dibuka Messi-nya nih. Messi nih ya. Nah, dari login di Messi-nya ntar loadingnya. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini Messi ya. Nah, ini dia masih akun kakak masih ada. Messi nyangkut. Nah, baru setelah itu ada adik pilih yang gambar menjadi tiga dimensi ya. Nah, ini gambar jadi tiga dimensi. Kita tunggu. Nah, baru setelah itu ada digunakan gambar ya. Nih, kalau ini apa nih? Gambar menjadi tiga dimensi, batch gambar ke 3D, terus teks menjadi tiga dimensi. Nah, ada dipilih nih, ya. Gambar jadi tiga dimensi. Baru setelah itu ada di upload gambar contohnya. Baru setelah itu ada di generate, ya. Nah, jangan lupa ini berbayar ya. Kita masih punya stok koin 70, ya. Di kakak. Kalau ada adik mungkin stok koinnya berapa? 80. Ya. Nah, silakan adik buat modelnya. Baru setelah itu nanti hasilnya di screenshot diupload ke website Algo Nova. Oke? Sampai sini ada yang bertanyakan? Jian, Juan, Hatta, Kendrick, Faid, ada yang bertanyakan? Ada? Silakan waktunya 15 menit ya. Sampai jam 7.48. Silakan adik coba buat nanti kakak cek di website Algo Nova ya. Siapa yang udah selesai nanti kakak cek. Silakan waktunya 15 menit. Nanti kalau ada yang bertanyakan boleh silakan tanyakan nanti kakak akan bantu. Oke? Silakan.
Sudah ada, Dik? Bisa? Ini ya, contoh kakak share screen dulu. Jadi adik-adik buat objek yang untuk ini ya, yang digunakan di dalam game papan adik-adik. Ya, misalnya contoh ya, kakak buat game papannya game apa? Ludo, ya, Ludo. Tapi menggunakan tema otomotif, ya. Jadi nanti si playernya bentuknya mobil, ya. Nah, berarti kita nanti akan membuat model 3 dimensi, ya, untuk mobil. Nah, ini kan dengan menggunakan gambar. Adik-adik silakan cari atau buat gambar, ya, untuk mobilnya. Ya, kalau bisa apa backgroundnya warna putih. Ya, ini kakak tadi buat gambarnya dengan menggunakan Gemini ya, karena kakak coba pakai Fusion Brain. Ya, kakak coba buka Fusion Brain tapi error. Ya, makanya tadi kakak coba buat gambarnya dengan menggunakan Gemini. Baru setelah itu kakak ambil gambarnya untuk diupload ke sini, ke Messi. Ya, nah kita coba pakai gambarnya tampilan tampak samping ya. Klik open. Nah, ini kalau misalnya kita buat satu model ini dia apa? Pakainya kemarin tuh 20 ya. Nih 20. Nih. Azure Velocity. Ya, nah kita coba hasilkan. Nah, ini dia butuh waktu berapa lama nih? Tuh ya. Nah, ini dia sedang menghasilkan modelnya. Kita tunggu 5 menitan ya. Wah, ini kan berkurang ya koinnya. Jadi 50. Kita tunggu, kita coba. Kira-kira hasil gimana? Dengan gambar dari samping. 69%. Nah, jadi ya. Nih, jadi modelnya. Ya, dia buat satu model. Ya, model mobil. Ya, tuh. Nih. Ini udah ada nih model 3 dimensinya ya. Ini bannya juga ya, detail ya bannya nih. Lumayan detail. Nih bagian belakangnya, tuh bannya sama rem-remnya tuh. Ya, pintunya ya. Nih. Nah, kalau sudah kalau sudah dibuat ya, di screenshot ya. Ini ada Erik buat tampilannya seperti ini. Nah, nanti baru setelah itu di screenshot ya. Nih, Windows Shift S kalau yang pakainya Windows di screenshot. Nah, kalau sudah di screenshot, diupload ke website Agonova nih. Ya. Nih yang nomor 4 ya. Ini yang di nomor 1 ya. Ini ada adik jawab dulu. Baru setelah itu nomor 4 ya. Nih, ada adik upload screenshotannya. Ini screenshotan tadi yang gambar ya. Nah, nih. Klik open ya. Nah, jangan lupa adik juga jawab dulu soalnya ya. Sampai nomor 4. Sampai nomor 3. Nomor 4 ini ya. Mana tadi? Belum mana? Oh, belum checklist hijau tadi ya. Upload, open, udah checklist hijau. Ya, seperti itu. Oke, silakan. 1 menit lagi. Ya, tadi kan sampai jam 7.48 ya. Selanjutnya nanti kita lanjut ke materi yang selanjutnya.
Bisa semuanya? Juan, Atta, Kenrich, Faid, bisa? Aku cek ya. Udah selesai belum? Wih, mantap nih. Faid belum upload ya. Juan belum. Ini yang udah upload Kenrich sama Atta. Oke. Silakan coba dibuat dulu, kakak. Izin sebentar ya. Kak izin kamar mandi sebentar.
Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Kakak share screen dulu. Oke, share screen kakak kelihatan ada adik? Juan, Henry, Atta, Pait, share screen kakak kelihatan? Iya, Kak. Kelihatan ya? Oke, materi selanjutnya kita bahas tentang elemen permainan tambahan. Ya, nih. Elemen tambahan di dalam permainan itu selain pemain, ya, selain pion pemain, mungkin bisa dibutuhkan elemen tambahan lainnya. Contoh misalnya tadi kakak buat permainan papannya kan ludo, ya, temanya otomotif, ya. Mungkin elemen tambahannya bisa kita tambahkan lampu lalu lintas, ya, atau mungkin palang stop, ya, papan terambu stop dan lain-lain. Nah, contoh misalnya kita tidak punya gambar siap pakai untuk objek tambahan itu, ya. Kita nggak punya gambar apa tuh? Lampu lalu lintas, nggak punya gambar rambu stopnya, ya. Nah, kalau misalnya kita tidak punya gambar siap pakai, ya. Nah, di Messi kita bisa memungkinkan untuk membuat objek tiga dimensi hanya berdasarkan teks, ya. Kemarin kita coba dengan menggunakan gambar dan tadi. Nah, sekarang kita bisa membuat objek tiga dimensi dengan menggunakan teks, ya. Nah, kita akan bahas fitur pembuatan objek tiga dimensi berbasis teks, ya. Nah, aturan menulis prompt untuk pembuatan objek tiga dimensi sama seperti untuk gambar, ya. Beberapa saran berikut tersedia dalam dokumentasi Messi, ya. Nih, penting untuk menjelaskan hasil yang diinginkan dengan jelas dan tepat, dengan sejelas dan setepat mungkin, ya. Jadi ketika kita ingin membuat model tiga dimensinya, kita buat promptnya itu sejelas mungkin, ya. Model apa yang ingin dibuat, gaya modelnya, warnanya, materialnya, teksturnya, ya. Itu harus kita jelaskan di dalam prompt, ya. Setelah itu kita jelaskan setiap poin dengan singkat dan jelas, ya. Nah, promptnya itu juga harus singkat dan jelas, ya. Dan pisahkan setiap bagian makna dengan koma, ya. Nah, setiap bagiannya itu kita pisah dengan koma, ya. Nih, misalnya adik mau kita mau buat model seperti ini, ya. Nah, untuk membuat model seperti ini, prompt apa yang akan digunakan, ya? Nih, model ini menggambar apa, ya? Model ini apa? Terus gaya model ini apa, ya? Gayanya seperti apa? Terus warna modelnya apa? Terbuat dari bahan apa dan tekstur modelnya seperti apa, ya. Nah, untuk membuat model seperti ini, ya, kita jelaskan tuh di promptnya. Pemanah wanita elf. Terus gayanya realistis, warna hijau muda dan coklat muda, besi, kayu, kulit, detail tinggi, ya. Nah, nih. Ya, setiap ini nanti setiap penjelasannya kita kasih koma, ya. Kita masukkan ke dalam promptnya. Maka nanti hasilnya akan jadi model yang seperti ini, ya. Nah, jadi nanti adik-adik silahkan coba masuk ke Messi, ya, terus klik tab teks ke tiga dimensi, ya. Baru setelah itu nanti ada parameternya, ya. Nanti di sini di tempat promptnya adik bisa masukkan promptnya. Terus nanti di atasnya itu ada alat, ya, ada tools yang bisa digunakan. Ya, nih. Di Messi kita dapat merumuskan prompt melalui empat metode yang berbeda, ya. Nah, prompt yang digunakan di Messi kita bisa gunakan ada empat metode, ya. Yang pertama, tulis prompt sendiri dengan menggunakan struktur yang telah kita bahas sebelumnya, ya. Kita bisa nulis promptnya sendiri, ya. Keuntungannya kita bisa menulis prompt dalam bahasa yang kita kuasai, ya, termasuk bahasa Indonesia, mungkin bahasa ibu, ya. Nah, kelemahannya kita harus memiliki pemahaman yang cukup baik, ya, dalam menyusun prompt. Tapi hal ini justru bisa menjadi kekuatan bila kita sering berlatih menulis prompt, ya. Jadi keuntungannya kita bisa nulis promptnya dengan keinginan kita, ya. Tapi mungkin kita harus mengerti
tentang penyusunan prompt. Ya, dari awal materi kita sudah bahas kan tentang bagaimana membuat prompt yang bagus. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, kita tulis prompt dengan merujuk pada gambar. Ya, nih di sini nanti ada toolsnya nih, nanti ada bisa klik ya toolsnya, baru nanti ada bisa pilih yang gambar ini. Ya, nah keunggulannya kita tidak perlu pusing memikirkan struktur prompt. Ya, tapi kekurangannya kita perlu mencari gambar yang memenuhi semua ketentuan yang sama seperti gambar untuk menghasilkan model tiga dimensi. Ya, terus yang ketiga, ya kita bisa menggunakan kamus khusus Messi. Ya, jadi ada kamusnya namanya write ya. Nih, di sini kita bisa pilih nih di dalam kamusnya ada apa aja, tapi kosakatanya terbatas. Ya. Terus yang keempat, kita temukan model nih, ya. Nanti kita coba cek, nanti ada model-model di sini, ya. Kita tinggal pilih aja model yang kita butuhkan. Nah, nanti dia akan ada promptnya dan bisa langsung di generate. Kekurangannya model yang sesuai tidak selalu tersedia, ya. Mungkin model yang kita butuhkan atau yang cocok dengan kita mungkin nggak semuanya ada, ya. Kalau kita gunakan ya, metode yang keempat, ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini, ya. Nah, kita coba, ya. Silakan adik-adik, ya, buat objek tambahannya berdasarkan deskripsi teks. Ada dibuat pakai prompt, ya. Dengan 4 metode tadi juga boleh. Silakan pilih salah satu, ya. Nanti dibuat modelnya. Baru setelah itu modelnya itu di-download, ya. Di-download formatnya FBX, oke? Kita coba lagi ke Messi. Berarti kita ke text to 3D, ya. Nih, kita coba text to 3D, ya. Sini ada pembantunya nih. Ada toolsnya, ya. Nih, ada gambar prompt, ada yang bisa masukin ke gambarnya. Terus apa lagi? Ini apa nih? Oh, ini tampilan ininya beda ya. Contoh. Nah, nih ada contoh, ya. Tuh. Kalau dengan contoh nih nanti ada nih, ya. Apanya namanya? Promptnya. Nih misalnya kursi, vintage dan lain-lain dan lain-lain. Ya. Kalau ini, tadi. Ini kalau ini dengan gambar ya. Ini berarti metode yang tadi nih bisa dipakai contoh, ya. Atau bisa pakai gambar. Ya. Ini kayaknya masih ini nih, masih model yang ini. Kita coba close dulu ya modelnya. Biar menunya muncul. Karena untuk satu ini udah dia udah aja. Nggak bisa buat yang lain. Kita coba keluar dulu ya. Close. Kita coba buka lagi Messi. Messi. Mana nih loading? Nah, ini ya. Nah, kita pilih yang teks menjadi tiga dimensi. Dia buka ini baru. Ah, ini dia buka baru ya. Yang tadi ya. Itu di sini nggak ini ya, nggak kayak yang tampilan di sini. Ada bantuannya. Tampilannya beda nih. Tuh, gak ada gambar yang titik itu, apa gak teks itu di sini. Ya kan? Pembantu, nah ini yang nomor satunya ini nggak ada. Ya, pembantu cuman ini. Kalau contoh, ada lagi nggak yang lain? Ah, ini ada, tunjukkan yang lainnya. Ya. Nah, jadi bisa cari di sini aja nih, tunjukkan yang lainnya. Ya, contohnya apa? Tuh, cuma segitu aja contohnya. Coba klik lagi contoh, tunjukkan yang lainnya. Ada lagi. Ini kita contoh ini ya.
Nggak ada mobil sih. Mobil nggak ada ya. Ini semuanya orang. Nah ini kayaknya untuk jadi karakternya kan mobil ya, otomotif. Nah kita coba butuh karakter tambahan ini si orangnya ya. Nah kita coba klik, hasilkan. Nah ya loading, kita tunggu dulu. Ya dari silakan buat model tambahannya. Ya tadi kan kakak model untuk yang di permainan papannya, model utamanya. Terus kita buat model tambahannya ya. Model pelengkap yang ada di game yang akan kita buat nanti ya. Nanti kalau sudah nanti di-download filenya dalam bentuk format apa FRB, FBX ya. Di-download dalam format FBX ya. Dalam format FBX nanti kita minggu depan mungkin kita gunakan di dalam Blender ya. Karena kalau kita buat model tiga dimensi seperti yang tadi ya mobil aja dalam Blender itu nanti pasti lama ya. Nah nih kita coba lihat cuma satu ya, mobil cuma satu. Kita coba lihat karakternya apa hasilnya. Nah nih ya, karakternya seperti ini nih ya. Ini lumayan detail ya, bajunya, kacamatanya ya. Nah ini nanti kalau sudah ya, ada yang mau kasih tekstur boleh, tapi kalau kasih tekstur nanti bayar lagi ya, bayar 10 koin. Kita nggak usah kasih tekstur dulu lah, gini aja dulu ya. Nah nanti di download filenya ya, filenya di download formatnya FBX. GLB ini ganti jadi FBX. Nah ini wah, download juga bayar ya. Kalau Pro wah berlangganan. Berarti nggak bisa download ya, kita coba cek. Di sini katanya download. Oh enggak ada yang di sini dia nggak nyuruh download. Cuman screenshot aja karena kalau misalnya kita butuh download ya, kita harus ini dulu berlangganan Messi ya. Jadi model tambahannya ada bisa di screenshot aja ya karena kalau di download kita butuh langganan ya. FBX kalau GLB semuanya ya. Ini ada langganan dan lain-lain ya. Nah, berarti kita screenshot aja nih ya. Ini objek tambahannya. Kalau tadi kan mobil ya, mobil udah. Nah, tadi kan mobil udah. Nah, di screenshot. Sekarang objek tambahan yang ada dibuat. Nah, ini nanti di screenshot ya. Nah, ini objek tambahannya kan dibuat dengan prompt. Jadi nanti yang di screenshotnya ada promptnya juga ya. Nih, ada promptnya dan ada hasil dari objeknya. Nih, screenshot semuanya. Kalau sudah screenshot, diupload ke nomor mana sih? Nomor 4 ya. Nah, nanti diupload di sini. Jepit kertas, cari gambarnya, galeri. Nah, nah, nih, objek tambahan. Klik open. Mana? Ini loading. Mana gambarnya? Nah, ya. Nah, kalau sudah diklik checklist hijau. Ya. Ini soalnya dari satu 2 dan 3 juga dijawab. Oke. Silakan adik buat dulu modelnya dan jawab soalnya. Waktu kita masih panjang. Ya. Kita ada sekitar 22 menit lagi.
Nggak bisa download ya. Kalau download itu kan pasti berbayar ya. Jadi di screenshot aja dulu. Nanti kan dia ke save di akunnya. Nanti kita coba lihat minggu depan. Oke, silakan adik-adik. Silakan adik-adik diselesaikan. Kita masih ada waktu. Nanti di akhir jam 20.28 nanti kita akan rangkum apa yang kita pelajari hari ini. Nah, adik silakan diselesaikan dulu soal-soalnya ya. Nanti kakak cek. Silakan kalau ada yang mau tanyakan boleh silakan tanyakan nanti kak bantu. Oke. Wah, nih yang pertama udah upload semua ya. Faid, Juan, Kenrich, Atta. Nah, ini tinggal yang kedua. Yang kedua Faid udah, Atta udah ya. Tinggal Juan sama Kenrich. Silakan. Waktunya masih panjang. Silakan ada dibuat terlebih dahulu. Oke.
Oke, udah selesai adik. Kita cek ya. Ini harusnya kita bisa download ya, tapi kalau download itu harus pro. Hmm, hingga 10 kali per bulan. Tapi itu kalau pro ya. Nanti kita nanti kita cek ya gimana caranya. Bisa di-download. Karena mungkin minggu depan kita akan pakai modelnya ya, tapi kalau misalnya nggak bisa di-download nanti kita lihat minggu depan. Oke, kita cek dulu. Ini udah semuanya ya. Oke, mantap. Oke, karena waktu kelas kita juga sudah selesai ya. Jadi hari ini kita belajar tentang cara menggunakan Messi ya untuk membuat model ya. Model 3D ya untuk apa? eh pion atau mungkin elemen tambahan yang ada di permainan papan kita ya. Jadi materi kita hari ini sampai di sini. Sebelum kasih tutup, ada adik yang bertanyakan, Juan, Atta, Kenrich, Faith, ada yang bertanyakan? Enggak. Tidak ada, Faith, Kenrich, Atta, Juan, ada yang bertanyakan? Oh, kok. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang bertanyakan, kita cukupkan materi kelas kita hari ini sampai di sini. Oh ya, selama kelas Ramadan, karena tadi kakak lihat di apa di voting ya, ada adik memilih tetap untuk di jadwal ya, di jadwal kursus kita ya. Berarti nanti selama selama bulan Ramadan, jadwal kita nanti akan tetap di jam 7 malam ya. Jadi kakak harap nanti adik juga tetap hadir di jam 7 malam ya, karena hasil voting ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya yang nggak bisa, nanti silahkan nanti chat ke kakak ya. Nanti akan disampaikan ke CS ya untuk mencarikan jadwal pengganti. Oke. Oke, kalau tidak ditanyakan, kakak cukupkan materi kita hari ini sampai sini ya. Terima kasih adik-adik sudah hadir di kelas hari ini, Juan, Faid, Kenrich, dan Atta ya. Terima kasih sudah hadir di kelas hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di kelas minggu depan. Dadah. Masih, Kak. Terima kasih, Terima kasih, Faid, Kak. Baik, Kak. Kenrich, Juan. Terima kasih. Dadah.